Rumah tangga dengan satu putri dan satu putra, ya. Beliau adalah single parent Bapak Ibu ya. Mantan pedagang gorengan Bapak Ibu ya, gorengan bala-bala, pisang goreng ya, barangkali Bapak Ibu suka beli juga ya. Nah sekarang beliau sudah memiliki ribuan jaringan di dalam dan di luar negeri. Keren banget nggak? Berkat bisnis MCI. Penerima royalti MCI setiap bulannya, penerima cash reward MCI 50 juta Bapak Ibu ya. Penerima trip MCI lebih dari 10 negara. Wow, keren banget ya. Tadinya keliling-keliling jual gorengan, sekarang keliling dunia Bapak Ibu. Keren banget ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan seorang leader Emerald, Ibu Juliana Nelly Wijaya. Silahkan. Terima kasih Ibu Betty. Sebelum sebentar saya mulai, suara saya jelas ya? Jelas Bisa Ibu keterima? Juliana, keren banget. Oke. Terima kasih Ibu Betty buat sambutannya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Semangat pagi, tetap semangat ya meskipun sudah malam. Oke, perkenalkan lagi saya Juliana Nelly Wijaya, putri bungsu dari 4 bersaudara. Asal saya dari kota Jambi. Mungkin ada yang sekota di sini dengan saya? Ya, Wong Kito Galo kalau disebutnya ya. Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa anak bungsu itu, apalagi perempuan sendiri ya, pastilah manja ya. Tapi saya enggak Bapak Ibu. Dari kecil saya terbiasa mandiri, sampai saat mau kuliah pun saya memilih kuliah jauh dari orang tua di luar kota. Dan saat itu saya mengurus pendaftaran dan segala macam untuk kuliah itu saya urus sendiri. Papa saya hanya menemani 1 kali waktu saya mencari kos-kosan aja. Selebihnya semua saya urus sendiri. Singkat cerita, akhirnya saya kuliah di Bandung, dan di akhir semester itu, saya bertemulah dengan pasangan saya yang menjadi, suami saya. Lulus kuliah, saya langsung dilamar Bapak Ibu. Jadi saya belum sempat, mencicipi dunia kerja dan sampai saat ini pun saya tidak mengenal dunia bekerja ya. Jadi belum pernah jadi karyawan sama sekali gitu ya. Sebagai, wanita pastilah ya berpikir matang-matang sebelum menikah. Pertimbangan saya waktu itu, pasangan saya sudah mapan Bapak Ibu, dalam arti punya toko, punya usaha sendiri, dan punya rumah, punya beberapa toko juga udah punya beberapa cabang saat itu. Nah, biasalah ya, bisa, artinya suami saya itu bisa membahagiakan saya, minimal, saya tidak terlantar sama dia gitu kan. Nah, akhirnya kita menikah dan 3 bulan sesudahnya saya hamil Bapak Ibu. Hari-hari saya jalani seperti istri-istri kebanyakan yang ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak setelah punya anak ya. Setahun pernikahan kita, ternyata usaha suami itu mengalami goncangan Bapak Ibu, sampai berujung pada gulung tikar dan menyisakan hutang di bank yang lumayan besar pada saat itu ya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kita itu sampai memanfaatkan perputaran kartu kredit ya. Karena memang sudah tidak menghasilkan lagi saat itu ya. Yang saya pikir suami bisa memenuhi kebutuhan keluarga semasa hidup, ternyata tidak Bapak Ibu. Apalagi saat itu kita nggak punya usaha lain ya. Seperti yang dibilang kalau hanya punya satu sumber penghasilan, itu ibaratnya satu langkah lagi menuju jurang Bapak Ibu. Ya, lanjut cerita lagi ke cerita saya. Akhirnya kita mencoba usaha kecil-kecilan ya. Tadi sempat disebutkan Ibu Betty, ya kita jualan gorengan Bapak Ibu.
jualan keliling. Bangun jam 3, jam 4 subuh, siapin gorengannya, sambil antar anak, setelah selesai persiapkan itu semua, kita berangkat dan sambil ngantar anak sekolah, waktu itu anak saya TK, kita ikut jualan di parkiran sekolah itu. Jadi udah masuk sekolah kan sepi ya. Jadi mau nggak mau kalau nggak habis mau nggak mau kita muter lagi masuk ke komplek-komplek, ke rumah-rumah. Saya tawarin, ketok, tawarin, "Ibu mau gorengan?" gitu ya. Jadi habis nggak habis jamnya anak saya pulang sekolah, mau nggak mau kita harus jemput dan kita pulang ke rumah. Dan pulang ke rumah itu Bapak Ibu, kita nggak bisa langsung istirahat, ya. Jadi harus membereskan, sisa-sisa kekacauan waktu subuh, kemudian, harus menyiapkan, buat dagang malam, karena pada saat itu saya juga dagang malam, ikut di ruko orang gitu ya, di samping ruko orang, malamnya juga dagang lagi. Nah, seperti itu setiap hari, tapi hasilnya tidak bisa meng-cover kebutuhan kita. Padahal kita udah irit-irit makan ya, makan juga dengan menu tahu tempe itu udah paling nikmat aja saat itu gitu ya. Malahan suami, waktu itu sempat jatuh sakit lagi. Jadi pemulihannya pun kurang lebih, butuh waktu 1 bulan. Mau tak mau kita nggak bisa jualan ya. Padahal untuk makan hari-hari pun kita mengandalkan dari hasil hasil jualan. Sempat juga uang sekolah anak menunggak dan kita dipanggil menghadap ke kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah minta kita bikin surat perjanjian bahwa ini akan dilunasi dengan cara dicicil berapa kali waktu itu ya. Jadi ya intinya mau gimana kita nggak punya penghasilan, jadi mau nggak mau akhirnya membebani orang tua kita ya, bukannya memberikan kebahagiaan buat orang tua, tapi malah memberikan beban pikiran dan materi buat orang tua kita pada saat itu ya. Singkat cerita, akhirnya saya diperkenalkan sama nanospray. Karena wajah saya mungkin, teman saya waktu itu ngelihat, wajah saya itu, penuh dengan jerawat yang besar-besar dan bernanah. Jujur saat itu yang lebih membuat saya tertarik adalah bonusnya Bapak Ibu. Bonusnya MCI itu kan cair sehari 3 kali ya seperti yang, dijelaskan Ibu Melisa tadi ya. Jadi, cair 3 kali sehari pagi, siang, dan sore dan itu sangat membuat saya tertarik sekali gitu. Saya ngebayangin kalau saya bisa closing, 2 paket aja ya, saya bisa langsung terima bonus 700.000 pada saat waktu itu ya. Kalau sekarang kan bonusnya udah bertambah ya, untuk bonus sponsornya aja satu kali closing itu 200.000. Nah, istilahnya kalau saya bisa dapat bonus seperti itu tuh, istilahnya saya dan keluarga bisa makan enak di hari itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu pasti penasaran dong ya, katanya nggak punya uang, tapi kok bisa join MCI? Yang harganya waktu itu sepaket nano spray dan magic stick waktu awal saya join itu, harganya 2.400.000, bukan nilai yang kecil ya, sangat besar, apalagi di posisi kami saat itu gitu ya. Nah, awalnya saya tuh minta izin sama suami, pengen beli nano spray. Suami tuh langsung kasih, dan pinjemin kartu kreditnya, "Nih, kamu ambil aja ini buat bayar, beli paketnya," gitu. Wih, dalam hati saya senang banget gitu kan, istilahnya saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar, nggak perlu rayu-rayu suami saya, langsung dikasih, permintaan saya langsung dipenuhi seperti itu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, pas saya janjian sama, leader saya ini buat gesek kartu kreditnya, ternyata kartu kreditnya itu limit Bapak Ibu. Dan udah dicoba sampai 3 kali gesek, itu tidak bisa, gagal Bapak Ibu.
Dan di situ saya ngerasa, aduh ya ampun malu banget gitu ya, malu banget. Karena nggak cuma ada saya di situ, tapi banyak ibu-ibu yang lain ya. Kebayang ya rasanya gimana, gengsi gitu ya di depan ibu-ibu yang lain, terus udah yakin pengen beli, ternyata nggak bisa. Akhirnya saya pulang dan saya batal beli 1 paket nano spray itu. Tapi pulang itu saya nggak yang langsung, berdiam diri, tapi di situ saya terus mikirin ya, saya bilang dalam hati, "Tuhan gimana ya? Saya tuh pengen gimana caranya saya bisa join MCI ini," gitu. Pokoknya saya tidak menyerah. Akhirnya Bapak Ibu, saya nekat nekat pinjam uang sama teman saya, salah satu orang tua, teman anak saya. Dan di situ saya janji sama dia, saya bilang, "Saya pinjam 2.400.000, saya bakal pulangin uang ini dalam waktu 3 bulan." Ya, artinya 3 kali cicil, seperti itu. Dan puji Tuhannya Bapak Ibu, nggak sampai 2 bulan, saya sudah bisa pulangin uang 2.400.000 ini ke teman saya itu dari hasil MCI, pure dari bonus MCI. Jadi saya tuh berangkat dari modal nekat Bapak Ibu, nggak pinter ngomong, nggak punya teman gitu ya. Yang Bapak Ibu lihat saya sekarang mungkin, kok sekarang beda gitu ya, dan ini adalah hasil berproses di MCI Bapak Ibu. Karena di MCI itu begitu join kita tidak dilepaskan begitu saja. Ya di MCI itu ada sekolah bisnisnya, yaitu namanya VSN ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan, kita diajarkan mendalami produk, terus selalu hadir pada saat grup meeting leader. Nah, seperti ini juga kita bisa belajar banyak dari sini ya. Nah, kemudian akhirnya saya berubah menjadi saya yang sekarang, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang. Saya tadinya yang nggak pernah berani untuk bermimpi, saya yang sekarang beda, jauh berbeda. Saya nggak pernah lagi yang takut untuk bermimpi tinggi, ya. Saya saat itu mulai memberanikan diri untuk bermimpi, sampai saya bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, ke lebih dari 10 negara. Sempat juga melunasi uang sekolah anak yang menunggak beberapa bulan waktu itu, terus melunasi hutang-hutang bank yang suami, kemudian bahkan saya bisa beli 2 kendaraan, ya. Terus saya bisa renovasi rumah, dan anak saya bisa sekolah di sekolah yang bagus, Bapak Ibu. Meski, maminya nggak bisa bahasa Inggris, tapi anak saya fasih banget dua-duanya, fasih berbahasa Inggris. Buat saya itu suatu kebanggaan sekali ya Bapak Ibu. Dan, namun perjalanan saya nggak sampai di sana Bapak Ibu. Masa depan tetap rahasia Tuhan ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita sudah menjalani, masa pandemi ini, setahun lebih ya, namun keadaannya itu bukannya makin membaik ya Bapak Ibu, malah virusnya bermutasi. Vaksin juga tidak bisa menjamin bahwa kita tidak terkena, virus ini. Bahkan saat ini bisa menyerang anak-anak gitu ya. Saya dan suami pun pernah terjangkit virus ini di bulan November 2020 Bapak Ibu. 2 minggu setelah dirawat di rumah sakit, jadi suami saya itu dirawat di rumah sakit karena, sakit ya, sakit waktu itu ada pecah pembuluh darah gitu ya. Jadi harus dirawat di rumah sakit kurang lebih total itu 1 bulan lebih ya. Tapi 2 minggu setelah dirawat, kita terkonfirmasi positif virus COVID. Jadi kami berdua terkena virus COVID, sehingga di mana saya harus kehilangan suami saya tercinta. Ya, saya cuman bisa berdiam diri,
Apa yang terjadi sama saya itu ibarat sambaran petir di siang hari, Bapak Ibu. Nggak ada hujan, nggak ada apa, nggak mendung, tiba-tiba ada petir hadir di dalam hidup saya. Tidak pernah ngebayangin bahwa ini bakal terjadi dalam hidup saya. Tidak siap, blank sama sekali gitu ya. Dan tidak mudah buat saya untuk bisa bangkit kembali di sini, apalagi harus memikirkan masa depan anak-anak saya, ya. Di balik itu semua saya bersyukur, tetap saya bersyukur. Keputusan saya waktu itu join MCI beberapa tahun yang lalu adalah tepat. Tetap berjuang dan bertahan di bisnis MCI beberapa tahun yang lalu adalah tepat. Di saat di MCI, saya dan keluarga tidak hanya mendapatkan materi Bapak Ibu, namun mendapatkan keluarga di sini. Keluarga MCI, keluarga yang sesungguhnya. Banyak support dan dukungan perhatian doa dari teman-teman. Bahkan leader-leader di sini ada Ibu Lia, Bu Betty, Bu Rima, dan Bapak Beni yang setiap hari mengirimkan makanan untuk anak-anak saya selama saya merawat suami saya di rumah sakit. Juga support dari teman-teman B-Teams di sini juga luar biasa ya. Bahkan saat saya terkonfirmasi virus COVID, owner MCI sendiri Bapak Ibu, owner MCI Bapak Hendra, itu mengirimi saya new feed waktu itu. Saya terima kasih sekali sama Bapak Hendra. Kalau dipikir-pikir siapa saya pada saat itu ya, belum ada apa-apanya di MCI. Tapi beliau memberikan perhatian khusus buat saya dan keluarga. Ya, saya bersyukur. Saya memaksain banget dulu join MCI sampai harus minjem-minjem uang gitu ya. Karena dulu kita nggak punya uang kan, adanya hutang bank karena usaha suami alami gulung tikar. Saya bersyukur saya tetap bertahan di MCI dan berjuang di sini Bapak Ibu. Secara materi saya tidak khawatir saat ini. Karena melalui MCI Tuhan beri lebih dari cukup. Di saat saya tidak mengerjakan MCI, harus mengurus suami, itu bonus MCI tetap mengalir ke rekening saya pagi, siang, dan sore. Pada tanggal 11 Mei Bapak Ibu, tahun 2021, akhirnya ID saya qualified menerima cash reward sebesar 50 juta Bapak Ibu, bukan nominal yang kecil, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini ya, di mana-mana semua orang menjerit bahwa kesulitan ekonomi ya, tapi puji Tuhan saya dan keluarga secara ekonomi tercukupi. Hadiah ini adalah hadiah yang luar biasa Bapak Ibu. Jujur saya sudah tidak menginginkan apapun lagi sejak kepergian suami saya. Ya saya sudah menguburkan semua impian saya. Tapi balik lagi Tuhan sudah sangat baik. Mempertemukan saya dengan bisnis yang luar biasa. Mencukupi kebutuhan saya dan keluarga. Namun saya diingatkan masih harus memperjuangkan impian anak-anak saya. Memperjuangkan impian tim saya yang di bawah jaringan saya. Di sini saya bisa bilang ke almarhum suami saya bahwa dia bisa tenang meninggalkan saya dan anak-anak. Tidak perlu ada beban lagi gitu ya. Saya bukan mensyukuri perjalanan hidup saya yang seperti ini Bapak Ibu. Namanya manusia, saya juga bertanya ke Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya menangkan dalam hidup saya gitu ya. Tuhan sudah ambil satu-satunya pasangan saya, pegangan hidup saya. Saya harus apa Tuhan gitu ya. Bagaimanapun bagaimana saya bisa ketemu sama orang-orang dengan status saya yang seperti ini. Tidak mudah Bapak Ibu ya. Tapi saya lalu diingatkan sama Tuhan bahwa kamu sudah saya pinjamkan suami terbaik dan hidupmu baik gitu ya. Dari situ saya bangkit Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan jalan hidup saya seperti ini, ya sudah, saya jalankan saja. Gak mau yang berdiam diri terus selalu
menjadi depresi, pada akhirnya saya tidak menjadi apa-apa. Ya, kalau kasih hidup saya yang lalu bisa dipakai buat menguatkan banyak orang, saya akan lakukan, gitu ya. Saya mengajak teman-teman yang hadir pada malam hari ini, di saat Bapak Ibu memiliki penghasilan tetap, hidup nyaman, yuk bangun bisnis yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu dan ujung-ujungnya Bapak Ibu bisa nikmati passive income. Artinya saat Bapak Ibu tidak sedang mengerjakan, penghasilan tetap mengalir masuk ke rekening Bapak Ibu. Tiap manusia pasti mengalami yang namanya goncangan. Kita nggak pernah tahu goncangan itu kapan datangnya. Minimal saat goncangan itu datang, Bapak Ibu tidak sampai jatuh tergeletak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yuk berjuang untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Berjuang untuk orang-orang di sekitar kita menjadi dampak yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, sekian Bapak Ibu sharing dari saya. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya dan bisa menguatkan Bapak Ibu semuanya. Better Life with MCI, saya kembalikan ke Ibu Betty. Wow, keren banget. Terima kasih Ibu Fanfan buat sharingnya yang benar-benar bikin kita semua melek ya, bahwa benar gitu. Kalau sekarang, zaman sekarang tuh ya benar-benar kita tuh harus berjuang. Bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi buat orang-orang yang kita sayangin. Terima kasih Bu Fanfan. Doa kami buat Ibu Fanfan, ya kita yakin Tuhan punya rencana yang baik. Pastinya Ibu Fanfan dipakai Tuhan untuk menginspirasi banyak ibu-ibu di luar sana ya. Amin. Semangat.